Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore dan salam sejahtera untuk kita semua. Di sini kami dari kelompok 2 akan menyampaikan materi terkait hakikat dan karakteristik kewirausahaan yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, izinkan saya memperkenalkan anggota kelompok saya. Yang pertama, yaitu ada saya sendiri, Rizkawati, sebagai moderator sekaligus pemateri yang pertama. Kemudian ada Saprianti Febiana sebagai pemateri kedua. Kemudian ada Siti Sari Ainun Muslimah Jamaluddin sebagai pemateri ketiga. Dan yang terakhir yakni Sri Rahmawati sebagai pemateri yang terakhir. Adapun pada sore hari ini kita akan membahas mengenai materi yang pertama, yaitu ada latar belakang dari fenomena aktual yang sedang terjadi, kemudian ada solusi, dan yang ketiga yaitu ada hakikat dari kewirausahaan, dan yang terakhir yaitu mengenai karakteristik kewirausahaan. Langsung saja di sini sebagai pemateri yang pertama, saya akan membahas latar belakang dari fenomena aktual yang sedang terjadi. Fenomena aktual yang sedang beredar dan menjadi sorotan pada saat sekarang ini adalah salah satunya permasalahan mengenai kenaikan atau inflasi harga barang. Inflasi adalah kecenderungan naiknya harga barang dan jasa pada umumnya yang berlangsung secara terus-menerus. Jika harga barang dan jasa di dalam negeri meningkat, maka inflasi mengalami kenaikan. Naiknya harga barang dan jasa tersebut menyebabkan turunnya nilai uang. Dengan demikian, inflasi dapat juga diartikan sebagai penurunan nilai uang terhadap nilai barang dan jasa secara umum. Nah, inflasi menjadi akar dari dinamika ekonomi yang berisiko menghambat laju pemulihan ekonomi akibat dampak dari pandemi COVID-19. Dikutip dari media Indonesia, inflasi di Indonesia pada triwulan pertama 2022 telah mencapai 1,2% sepanjang 3 bulan terakhir. Apabila dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2021, maka jumlah tersebut sudah 3 kali lipat lebih tinggi. Nah, pemerintah telah menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM Pertamax. Kini, pemerintah juga berencana menaikkan harga BBM jenis Pertalite, Solar, Liquefied Petroleum Gas atau LPG, dan tarif dasar listrik atau TDL dalam waktu dekat. Kebijakan pemerintah tersebut dapat mendorong terjadinya kenaikan inflasi di tahun 2022 ini. Selain fenomena itu, isu atau berita yang menjadi sorotan masyarakat Indonesia saat ini adalah kenaikan harga BBM atau bahan bakar minyak. Pemberitaan tersebut dikutip dari tribunnews.com yang memberitakan bahwa harga bahan bakar minyak atau BBM naik pada hari Kamis tanggal 1 September 2022. Kenaikan harga BBM tersebut naik di beberapa provinsi yang ada di seluruh Indonesia. Nah, demikian latar belakang yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya materi mengenai solusi akan disampaikan oleh Saudari Saprianti Febiana. Fenomena aktual atau isu yang sedang terjadi saat ini adalah kenaikan harga BBM. Kenaikan harga BBM ini tentu berdampak terhadap kenaikan atau inflasi harga barang. Lalu bagaimanakah solusinya? Nah, pemerintah sebenarnya telah berupaya untuk mengurangi dampak dari kenaikan harga komoditas global tersebut dengan menjaga keseimbangan antara harga konsumsi energi dan kekuatan anggaran negara. Subsidi kepada PT Pertamina dan PT PLN ini tetap dilakukan dengan cara menyalurkan dana bantuan langsung tunai atau BLT kepada masyarakat kelas bawah. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi defisit anggaran negara. Menghadapi permasalahan tersebut, pemerintah masih memiliki beberapa opsi untuk menjaga keseimbangan anggaran dan tekanan inflasi. Beberapa program pemerintah seperti kebijakan konversi listrik dan bahan bakar perlu terus dipacu dan dimaksimalkan.
Pemerintah juga bisa menerapkan strategi mekanisme subsidi silang hasil, penerimaan negara dari ekspor minerba, perkebunan, dan PPN untuk disalurkan kepada PT Pertamina dan PT PLN. Pengawasan pendistribusian LPG 3 kg juga perlu dilakukan agar tepat sasaran. Namun, yang terpenting adalah pemerintah harus tetap fokus untuk memastikan pasokan BBM dan gas agar tidak terjadi kelangkaan. Isu kelangkaan ini akan sangat mudah memicu inflasi yang sangat besar dan tidak terkendali. Ada beberapa langkah strategis untuk menjaga inflasi pada tahun 2022 menurut Departemen Komunikasi. Yang pertama yaitu memperkuat koordinasi kebijakan untuk menjaga stabilitas makroekonomi dan mendorong momentum pemulihan ekonomi nasional. Yang kedua, memitigasi dampak upside risk, antara lain dampak normalisasi kebijakan likuiditas global dan peningkatan harga komoditas dunia terhadap inflasi dan daya beli masyarakat. Kemudian yang ketiga yaitu menjaga inflasi kelompok bahan pangan bergejolak dalam kisaran 3,0 hingga 5,0%. Upaya tersebut dilakukan dengan menjaga ketersediaan pasokan dan kelancaran distribusi, terutama menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional atau HBKN. Implementasi strategi difokuskan antara lain melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi dan digitalisasi pertanian sisi hulu hilir, pengembangan konektivitas, serta penguatan kerjasama antar daerah. Kemudian yang keempat yaitu memperkuat sinergi komunikasi kebijakan untuk mendukung pengelolaan ekspektasi inflasi masyarakat. Kemudian yang kelima yaitu memperkuat koordinasi pemerintah pusat dan daerah dalam pengendalian inflasi melalui penyelenggaraan rapat koordinasi nasional atau Rakornas. Baik, di sini saya Siti Sarayana Muslimah Jamaluddin akan menjelaskan tentang hakikat kewirausahaan. Sebelumnya di Indonesia, kewirausahaan itu sendiri mulai dikenal masyarakat secara umum sejak Suparman Sumahamijaya mempopulerkan istilah wira swasta. Sejak saat itulah mulai istilah wira swasta dimuat di berbagai media massa seperti surat kabar, majalah, siaran radio, dan televisi. Bahkan pada perkembangan selanjutnya, berbagai ceramah dan seminar serta kursus-kursus diselenggarakan untuk merangsang minat dan perhatian masyarakat terhadap pengembangan kewirausahaan di tanah air. Kewirausahaan sebagai suatu proses penerapan kreativitas dan inovasi dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan. Definisi tersebut menitik beratkan kepada aspek kreativitas dan inovasi karena dengan sifat kreativitas dan inovatif seseorang dapat menemukan peluang usaha. Pengertian dari kreativitas adalah kemampuan untuk membuat kombinasi-kombinasi baru atau hubungan-hubungan baru antara unsur, data, dan variabel yang sudah ada sebelumnya. Berikut dilihat dari segi etimologi. Kewirausahaan berasal dari kata wira dan usaha. Wira berarti pejuang, pahlawan, manusia unggul, teladan, berbudi luhur, gagah berani, dan berwatak agung. Adapun usaha berarti perbuatan amal, bekerja, dan berbuat sesuatu. Dengan demikian, wirausaha adalah pejuang atau pahlawan yang berbuat sesuatu. Sedangkan pengertian menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, wirausaha adalah orang yang pandai atau berbakat mengenali produk baru, menentukan cara produk baru, menyusun operasi untuk mengadakan produk baru, mengatur permodalan operasinya, serta memasarkannya. Berikut beberapa pendapat ahli tentang hakikat kewirausahaan. Yang pertama, ada menurut
Ahmad Sanusi tahun 1994, di mana kewirausahaan adalah nilai yang diwujudkan dalam perilaku yang dijadikan sumber daya, tenaga penggerak, tujuan, siasat, kiat, proses, dan hasil. Yang kedua, menurut Zimmerer tahun 1996, di mana kewirausahaan adalah proses penerapan kreativitas dan inovasian dalam memecahkan persoalan dan menemukan peluang untuk memperbaiki kehidupan usaha. Dan yang terakhir, menurut Stoner James tahun 1997, di mana mendefinisikan kewirausahaan sebagai kemampuan mengambil faktor-faktor memproduksi lahan, kerja, tenaga kerja, dan modal menggunakannya untuk memproduksi barang atau jasa baru. Wirausahawan menyadari peluang yang tidak dilihat atau tidak diperdulikan oleh eksekutif bisnis lainnya. Dari ketiga pendapat ahli di atas dapat disimpulkan bahwa kewirausahaan adalah kemauan dan kemampuan seseorang dalam menghadapi berbagai risiko dengan mengambil inisiatif untuk menciptakan dan melakukan hal-hal baru melalui pemanfaatan kombinasi berbagai sumber daya dengan tujuan untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada seluruh pemangku kepentingan dan memperoleh keuntungan sebagai konsekuensinya. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi tentang karakteristik kewirausahaan. Secara harfiah, karakter berasal dari bahasa Latin yaitu karakter yang berarti watak, kemudian kebiasaan atau tabiat, sifat-sifat kejiwaan, budi pekerti, dan akhlak. Sedangkan secara istilah, karakter dapat diartikan sebagai sifat-sifat manusia pada umumnya. Nah, di mana manusia mempunyai banyak sifat yang tergantung dari faktor kehidupannya sendiri. Nah, dalam pembelajaran kewirausahaan, kita akan belajar atau mengenal apa saja karakteristik yang harus dimiliki oleh seorang wirausahawan. Dengan mengenal karakter tersebut, maka kita akan dapat memproyeksikan diri kita apakah kita memiliki karakter tersebut atau tidak. Tanpa adanya karakter yang kuat, maka usaha yang kita jalankan tidak akan dapat berjalan dengan baik. Nah, di sini karakteristik kewirausahaan yang berhasil dapat dilihat dari 3 indikator. Yang pertama adalah proaktif, yaitu selalu ada inisiatif. Kemudian yang kedua adalah berorientasi pada prestasi. Dan yang ketiga, komitmen terhadap perusahaan lain. Misalnya dalam mengadakan kontrak kerja atau kerjasama dan mengenal baik hubungan bisnis. Selain itu juga, karakteristik wirausahawan adalah yang pertama, harus memiliki keinginan untuk berprestasi. Kemudian yang kedua, selalu memikirkan tanggung jawab. Yang ketiga, berani menghadapi resiko. Yang keempat, berujung pada keberhasilan. Yang kelima, mengharapkan umpan balik yang dapat dimanfaatkan dengan baik. Bersikap semangat dan energik, berorientasi ke masa depan, memiliki keterampilan, dan bijak dalam pemakaian materi. Ciri-ciri yang harus ada dalam seorang wirausaha juga adalah yang pertama, percaya diri. Tidak hanya seorang wirausahawan yang harus mempunyai sikap percaya diri, namun semua orang perlu memiliki rasa percaya diri tersebut dalam menjalankan segala pekerjaan. Karena dengan rasa percaya diri akan dapat membantu kita dalam mengatasi kesulitan yang kita alami dan membantu untuk menutupi kekurangan kita. Nah, kemudian karakteristik yang kedua itu adalah selalu berpikir orisinil atau original. Artinya, seorang wirausaha harus mampu mempunyai ide sendiri, inovatif, memiliki gagasan baru untuk menjalankan usahanya dan pemikiran yang maju tanpa meniru. Karakteristik atau ciri-ciri yang ketiga itu adalah sikap jujur, tekun, yakin, dan optimis. Nah, sikap ini harus benar-benar dijunjung agar usaha yang kita jalani itu mendapat kepercayaan dari masyarakat. Karena semakin hari konsumen di zaman ini semakin cerdas. Mereka memilih untuk mempercayakan apa yang mereka konsumsi pada hal-hal yang baik untuk diri mereka. Kemudian yang keempat adalah memiliki sikap kepemimpinan yang tegas.
Menjadi pemimpin yang baik bukan hanya bisa memberikan perintah, tetapi juga menjadi teladan untuk para pegawainya. Bisa memahami karyawan dengan baik, namun tetap bersikap tegas dan disegani. Seorang pemimpin juga harus tahu kapan dia harus bersikap keras, kapan harus memberi pujian pada karyawan, dan kapan harus serius, dan lain sebagainya. Selanjutnya adalah inovatif dan kreatif. Inovatif dan kreativitas merupakan hal pokok yang dibutuhkan oleh seorang wirausaha untuk mengembangkan atau menjalankan usahanya. Karena tanpa adanya kreativitas, maka usaha yang kita jalani tidak akan berkembang, tidak mempunyai ciri khas, dan mudah termakan zaman, sehingga mudah diambang kebangkrutan. Selain 5 karakteristik yang sudah dijelaskan tadi, di sini ada juga karakteristik seorang wirausaha yang lainnya. Yang pertama adalah motif berprestasi tinggi. Para ahli mengemukakan bahwa seorang memiliki minat berwirausaha karena adanya motif tertentu. Nah, tentunya motifnya di sini adalah motif berprestasi. Selanjutnya, motif dan motivasi berkaitan erat dengan penghayatan suatu kebutuhan berperilaku tertentu untuk mencapai tujuan, di mana motif menghasilkan semangat dan menguatkan perilaku seseorang. Kemudian, karakteristik yang kedua adalah selalu perspektif. Artinya, seorang wirausahawan hendaknya seorang yang mampu menatap masa depan dengan lebih optimis, melihat ke depan dengan cara berpikir dan berusaha, tentunya berusaha untuk memanfaatkan peluang yang ada dengan penuh perhitungan. Kemudian, yang selanjutnya adalah yang ketiga, memiliki kreativitas tinggi. Nah, kreativitas merupakan menciptakan sesuatu dari yang awalnya tidak ada menjadi ada, atau mampu menciptakan dan membuat sesuatu yang baru dan berbeda dengan usaha yang lainnya. Kemudian, karakteristik yang keempat adalah memiliki perilaku inovatif tinggi. Nah, artinya di sini untuk menjadi seorang wirausahawan yang handal itu tidaklah mudah, dibutuhkan kreativitas, kemudian inovatif, dan tentunya tanggung jawab dalam menjalankan usahanya. Nah, di sini seorang wirausahawan harus bersungguh-sungguh dalam menjalankan usahanya, tidak setengah-setengah. Kemudian selanjutnya dalam berwirausaha atau seorang wirausaha itu dihadapi dengan berbagai macam, seperti ada hambatan, kemudian kesulitan, dan tentunya mendapatkan imbalan atau hasil. Kemudian yang kelima adalah selalu komitmen dalam pekerjaan, memiliki etos kerja, dan tentunya tanggung jawab. Kemudian, seorang wirausaha harus memiliki jiwa komitmen dalam usahanya dan tekad yang bulat di dalam menjalankan usahanya. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, tidak mempunyai niat atau tekad yang setengah-setengah. Kemudian, yang selanjutnya yang keenam adalah mandiri atau tidak ketergantungan. Nah, seorang wirausaha harus mempunyai kemampuan kreatif di dalam mengembangkan ide dan pikirannya, terutama di dalam menciptakan peluang usaha di dalam dirinya. Dia mampu dan dapat mandiri menjalankan usaha yang sedang dikembangkannya tanpa harus bergantung pada orang lain. Selain itu juga seorang wirausaha dituntut untuk selalu menciptakan hal-hal yang baru dengan jalan mengkombinasikan sumber-sumber yang ada di sekitar lingkungannya. Selanjutnya karakteristik yang ketujuh yaitu berani menghadapi resiko. Nah, keberanian untuk menanggung resiko ini menjadi nilai kewirausahaan yang merupakan pengambilan resiko yang penuh dengan perhitungan dan realistis. Kemudian kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara realistis. Resiko ini menjadi nilai kewirausahaan yang merupakan pengambilan resiko yang penuh dengan perhitungan dan realistis. Kemudian kepuasan yang besar diperoleh apabila berhasil dalam melaksanakan tugas-tugasnya secara realistis. Karakteristik yang kedelapan adalah selalu mencari peluang. Esensi kewirausahaan yaitu tanggapan yang positif terhadap peluang untuk memperoleh keuntungan untuk diri sendiri atau pelayanan yang lebih baik kepada pelanggan atau masyarakat, cara yang etis dan produktif untuk mencapai tujuan, serta sikap mental untuk merealisasikan tanggapan yang positif tersebut. Karakteristik yang kesembilan adalah memiliki jiwa kepemimpinan. Seorang wirausaha yang berhasil selalu memiliki sifat kepemimpinan, kepeloporan, dan keteladanan, di mana pemimpin selalu ingin tampil berbeda, kemudian lebih dahulu dan lebih menonjol. Dengan menggunakan kemampuan kreativitas dan inovasi yang dimilikinya, ia selalu menampilkan barang dan jasa yang dihasilkannya lebih cepat, kemudian lebih dahulu dan segera berada di pasar. Yang selanjutnya adalah memiliki kemampuan manajerial.
Salah satu jiwa kewirausahaan yang harus dimiliki oleh seorang wirausaha adalah kemampuan untuk memanajerial usaha yang sedang dijalankannya. Kemampuan manajerial ini wajib dimiliki oleh seorang wirausaha, karena tanpa itu semua maka bukan keberhasilan yang akan diperolehnya, melainkan kegagalan. Kemudian, yang terakhir adalah memiliki kemampuan personal. Wirausahawan yang handal memiliki ciri-ciri dan cara-cara sebagai berikut. Seperti yang sudah dijelaskan di awal tadi, bahwa seorang wirausaha harus percaya diri dan mandiri yang tinggi untuk mencari penghasilan dan keuntungan melalui usaha yang sedang dilaksanakannya. Kemudian, mau dan mampu untuk mencari dan menangkap peluang yang menguntungkan dan memanfaatkan peluang tersebut dengan baik. Kemudian, yang selanjutnya adalah bekerja keras dan tekun untuk menghasilkan barang dan jasa yang lebih tepat dan efisien. Kemudian, mampu berkomunikasi, tawar-menawar, dan musyawarah dengan berbagai pihak, terutama kepada pembeli. Yang selanjutnya, menghadapi hidup dan menangani usaha dengan terencana, jujur, hemat, dan disiplin. Kemudian, seorang wirausaha juga mencintai kegiatan usahanya dan perusahaannya. Dan selanjutnya, mampu meningkatkan kapasitas diri sendiri dan kapasitas perusahaan dengan memanfaatkan dan memotivasi orang lain, serta melakukan perluasan dengan pengembangan usaha. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada anggota kelompok saya yang telah menyampaikan materi mengenai hakikat dan karakteristik kewirausahaan. Mungkin cukup sekian yang dapat kami sampaikan, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.